Minimal teriak-teriak. Jadi saya pakai corong, Pak, kalau di jalan. Corongnya saya keluarkan, saya teriak-teriak di pasar, saya teriak-teriak di jalan-jalan. Wes, saya enggak malu. Nah, saya mohon maaf kalau nanti belum selesai, saya harus meninggalkan tempat. Nanti dilanjut Bu Erna dan Pak Ruben yang sudah standby di belakang saya. Bisa di situ? Di sini. Ya, saya buka ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun saya tahu bahwa ini adalah masa yang berat untuk Bapak Ibu sekalian, karena kemudian semua daerah, semua wilayah, dan meskipun pemerintah pusat, provinsi, kota biasanya mengorbankan konstruksi untuk penanganan masalah COVID. Jadi saya tahu Bapak Ibu sekalian di tataran kondisi yang sangat berat, karena tadi pekerjaan-pekerjaan berkurang besar sekali. Di Surabaya bahkan mungkin paling besar kita yang harus kita pending itu adalah hampir 75% lebih konstruksi. Kenapa demikian? Karena yang pertama uangnya nggak ada untuk bayar, jadi uangnya nggak ada. Yang kedua juga situasinya sulit untuk kita bisa bekerja secara betul. Jadi kalau di Pemkot itu 50% masuk, 50% libur kayak gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu adalah era di mana memang kita harus mau tidak mau melewati dan mau tidak mau menerima. Bagi saya ini adalah pilihan yang sulit, karena saya harus berpikir dua cabang, bagaimana ekonomi ini jalan, kemudian bagaimana penanganan COVID bisa selesai dengan baik. Ini tadi hotel sudah mulai nawar-nawar, Bu, ini boleh nggak ada yang mantu gitu. Lah kalau hotel seneng, saya pun seneng, dapat pajak, bisa untuk bangun, bisa untuk operasional kantor. Permasalahannya saya juga takut kalau kita tidak jaga disiplin kita dengan baik, maka itu akan sulit bagi kita untuk kita bisa berkelanjutan. Jangan sampai kita sudah mulai jalan tapi kemudian kita mundur kembali. Permasalahannya tidak mungkin itu saya bisa kerjakan sendiri. Ini butuh kerjasama, karena ini cukup berat, terutama dari disiplin dan disiplin yang sangat tinggi, dan komitmen kita untuk mematuhi protokol itu sangat tinggi. Jangan sampai kemudian kita mundur. Sudah jalan kemudian mundur, meskipun jalannya ya kayak keong gitu, gremet gitu, tapi sudah mulai jalan, kemudian jangan sampai kita mundur. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kita bagi protokol tentang konstruksi, atau nanti bisa diunduh di situs kami untuk COVID, lawan COVID Surabaya Go ID. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau protokolnya nanti, kalau dia sudah batuk-batuk atau dia sudah merasa sesak napas atau gejala flu, meskipun itu bukan COVID, Bapak Ibu sekalian harus beranikan sampaikan, kamu nggak usah masuk. Memang ini dilema untuk perusahaan swasta, ya mana mungkin kami bayar kalau dia nggak kerja. Minimal dia tidak diberhentikan, kita harus sampaikan, karena resiko yang harus ditanggung kalau dia masuk kerja itu sangat berat sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa membiayai untuk rapid sendiri, saya terima kasih. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa, tolong bisa diikutkan di agenda rapid kami yang jadwalnya ada di situs tadi lawan COVID
COVID-19. Di Surabaya ini lebih dari 80% itu yang terkena virus ini itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia nggak merasa badannya sehat. Biasanya yang kemudian sakit lanjutan itu yang usianya tua-tua seperti lansia seperti saya gitu. Mudah-mudahan saya nggak sakit ya. Nah, itu OTG itu mereka kuat sekali ya seperti kita begitu. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama kita menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Saya berharap di perusahaan Bapak Ibu sekalian ada yang bisa mengontrol kalau tidak disiplin soal ini. Soalnya seringkali Bapak Ibu sekalian mohon maaf, saat kita mengerjakan proyek itu tukang kita berdekatan tapi nggak pakai masker. Ini resikonya sangat tinggi sekali. Karena memang nggak enak pakai masker itu. Memang saya tahu nggak enak, tapi kita harus biasakan hidup seperti ini kalau kita mau sehat. Saya berharap Bapak Ibu sekalian mau juga untuk melihat turun secara langsung bagaimana penerapan protokol ini bisa dipatuhi oleh jajaran Bapak dari atas sampai ke bawah. Minimal teriak-teriak. Jadi saya pakai corong Pak, kalau di jalan corongnya saya keluarkan, saya teriak-teriak di pasar, saya teriak-teriak di jalan-jalan. Wes saya enggak malu. Di komunitas Bapak, komunitas konstruksi yang Bapak tangani, saya berharap Bapak bisa mandu ini. Kenapa? Tadi resikonya sangat tinggi untuk kita pribadi dan keluarga kita. Kemudian kita mengerjakan interior di dalam ruangan, kemudian itu resikonya lebih tinggi dibandingkan kalau kita kerja di luar ruangan. Sekali lagi, mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama stop karena kalau ini tidak kita komitmen kita bisa nyetop, kita nggak punya uang Pak untuk bangun ini, nggak ada uang untuk membangun ini. Ini saja saya kalang kabut gimana kami udah bisa dapat uang untuk biaya operasional sehari-hari. Sehari-hari kami kan harus bayar PJU, kami harus membayar penyapuan jalan, kami harus bayar listrik, air, kantor dan sebagainya. Ada seorang wartawan tadi cerita ke saya, Bu, alhamdulillah Mas, Bu Risma buka ini, tabungan saya sudah habis untuk hidup. Jadi sekarang saya bisa bernapas, saya bisa jualan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian lihat, saya butuh. Kenapa saya butuh? Saya ngotot seperti ini. Ini maraton Pak. Ini sudah hari ketiga. Hari ketiga ya? Hari kedua, ketiga. Hari ketiga saya bicara, ini maraton, satu hari minimal 3. Tapi saya enggak pernah berhenti Pak, habis itu langsung acara. Ini nanti jam 2, setelah itu jam 4:30 acara. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di belakang Bapak Ibu sekalian ada tukang, ada mandor. Kalau dia tidak dapat pekerjaan sehari, dia nggak bisa makan. Jadi kenapa kita butuh, ayo kita kerja keras, kita buktikan bahwa kita bisa, supaya kita bisa bantu orang lain yang butuh pekerjaan. Nah, itu saya butuh partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk semua berkomitmen untuk memutus mata rantai ini. Saya percaya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan. Karena itu saya butuh dukungan dan bantuan Bapak Ibu sekalian untuk memutus mata rantai ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Risma atas waktu yang diberikan kepada kami.
Saya Kasdim Surabaya Utara mewakili Komandan Kodim yang saat ini beliau sedang ada kegiatan di Kodam. Dari awal kami menyimak, mengikuti apa yang sudah Ibu sampaikan, petunjuk, arahan maupun ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan yang disampaikan kepada pihak perusahaan. Sepenuhnya kami akan mendukung Ibu atas pelaksanaan dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, monggo silakan bisa disampaikan kepada kami. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian tidak nututi, Bapak Ibu sekalian bisa chat ke di sini. Nanti kami akan pelajari apa-apa yang kita bisa tindak lanjuti. Terima kasih Bu Risma. Untuk khususnya pekerjaan konstruksi ini kira-kira bisa dilanjutkan sampai finishing apa tidak ya, untuk pekerjaan yang sedang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk COVID-19 ini kira-kira vaksinnya itu sudah ditemukan kapan dan kira-kira berjalan dengan normal itu kapan? Saya kira itu. Terima kasih. Saya ya nggak tahu Pak, vaksinnya kapan ketemunya. Saya nggak tahu Pak. Makanya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana memutus mata rantai ini. Kemudian untuk proyek, Bapak nanti Bapak bicara dengan EOPD-nya masing-masing, karena terus terang kami tidak punya uang Mbak. Pemerintah kota tidak punya uang, jadi kami harus hitung mana yang bisa terus, mana yang tidak. Itu kira-kira. Nanti kalau nanyakan proyek, tanya Bu Erna sama Pak Ruben aja. Aku juga tidak ngerti ya. Kenapa sebetulnya saya berani buka ini? Kalau kita dapat pendapatan, maka tadi yang proyek-proyek itu yang mestinya kemarin kita bayangkan kita nggak punya uang. Tapi kemudian kita punya uang, kita bisa lanjutkan proyek itu. Jadi itu karena itu saya mohon sekali lagi dukungan, bantuan Bapak Ibu sekalian untuk komitmen protokol ini bisa diikuti dengan patuh tanpa boleh ada penawaran minimal di komunitas panjenengan. Maksudnya komunitas adalah di range pekerjaan panjenengan semuanya, minimal itu. Ayo kita bersama-sama kita stop ini supaya usaha kita perekonomian ini bisa jalan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saat saya memimpin acara ini. Nanti untuk detailingnya proyek ini saya sedang ngebut untuk cari uang Bapak Ibu sekalian. Saya berharap tidak ada kita tidak berhenti, yang sudah jalan ya bisa jalan, bisa kita bayar lengkap. Tapi sekali lagi, ayo kita komitmen. Hanya satu-satunya cara itu, tidak ada cara lain. Kita komitmen, kita disiplin, maka insya Allah semua akan bisa kita selesaikan. Terima kasih, semangat Bapak Ibu sekalian, ayo semangat. Semangat. Kalau kita semangat, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Nanti untuk detailnya kecil-kecil, proyek akan dilanjutkan oleh para kepala OPD, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau saya melanjutkan dikira saya golek duit nanti. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Matur nuwun ya Bapak Ibu sekalian. Semangat, semangat, semangat. Semangat 45. Semangat 45. Semangat 45.
Gak duwe ya senyum aja. Yo. Yang Covid wani. Wani. Nah, Ya, matur nuwun ya.